Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Jenderal Sudirman, demikian juga para pemirsa Niaga TV dimanapun anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan sore hari ini Allah ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk bermajlis, tentunya dengan harapan kita bisa mendapatkan faidah dan tambahan ilmu yang bermanfaat yang membantu kita untuk istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kajian kita sore hari ini yang akan kita bahas adalah sebuah judul tentang banyak anak. Ini yang akan kita bahas di kesempatan sore hari ini. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat dan juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di antara tujuan dari pernikahan atau tujuan dari keluarga adalah memiliki keturunan, memiliki anak. Dan ini mungkin di antara yang sangat diharapkan sekali seorang ketika telah memiliki keluarga, kemudian hadirnya momongan, hadirnya anak. Ini sangat diharapkan sekali. Betapa akan muncul kekhawatiran dalam diri seorang yang sudah memiliki pasangan, namun menjelang 1 tahun usia pernikahan ternyata belum ada juga kabar bahwasannya sang istri memiliki kabar baik berupa apa? Hadirnya jabang bayi. Belum juga datang kabar bahwasannya istrinya telat, tidak mengalami haid sebagai pertanda kehamilannya. Setahun itu sudah menjadikan seorang lumayan gelisah ketika tidak kunjung memiliki momongan. Apalagi ketika sudah memasuki 2 tahun, tambah lagi 3 tahun, dan seterusnya. Ini menjadi isyarat bahwasannya memang setiap orang yang menikah itu pingin memiliki keturunan, pingin memiliki anak. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasannya anak atau banyak anak itu adalah sangat ditekankan sekali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun seperti kita dapati di saat kita sekarang ini, orang itu kebanyakannya sudah mencukupkan dengan punya 2 anak. Jarang orang-orang yang usia sekarang mungkin 40 tahun kemudian punya anak lebih dari 5. Jarang sekali sekarang. Kalau mungkin berbicara dengan
orang-orang yang di atas kita, usia di atas 50 tahunan gitu ya, yang di atas kita, yang di atas 40, yang di atas 50, kita akan dapati mereka itu Masya Allah bersaudaranya berapa? 6, 7. Sekarang Masya Allah orang hanya punya anak 1, 2, kadang-kadang mau 3, sudah di pertengahan jalan digugurkan. Na'udzubillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang di saat kita sekarang ini berpikir praktis, nggak mau repot dengan anak, nggak mau susah dengan anak. Dia cuma berpikir praktis di saat dia hidup di dunia. Dia nggak pernah berpikir nanti suatu saat anak yang banyak itu kalau dididik dengan baik akan mendatangkan kebaikan yang sangat banyak juga. Kalau orang-orang dulu Masya Allah, orang-orang yang mengalami zaman penjajahan, anak-anaknya itu Masya Allah banyak-banyak banget. Kakek saya dari ayah, dari bapak saya gitu, kalau tidak salah 12 anaknya. Kalau dari ibu 10. Masya Allah. Kemudian kalau neneknya, kakeknya istri saya, anaknya itu 13. Dan saya pernah ketemu dengan seorang yang beliau orang ini adalah anak nomor ke-20 dari satu ayah satu ibu. Mohon maaf kan nih kalau mungkin bapaknya melihat menyimak siaran ini gitu ya. Saya cerita tujuannya bukan untuk apa-apa, tetapi tujuannya agar bisa diambil pelajaran bahwasannya seorang ayah, seorang ibu bisa membesarkan 20 anaknya. Saya ketika itu habis khutbah Jumat, selesai dari khutbah Jumat, kemudian saya disalami oleh seorang. Kemudian saya tanyakan, panjenengan dari mana? Saya asalnya dari daerah Semarang kalau tidak salah ketika itu. Kemudian saya menikah dengan orang sini Ustadz. Ngobrol-ngobrol, oh saya tanyakan namanya. Bapak namanya siapa? Nama saya Dwi. Nama saya Dwi. Nomor 2 ya Pak? Bukan. Loh kok namanya Dwi, kok bukan nomor 2? Saya nomor 20 Ustadz. Namanya siapa? Dwi Doso Putro. 20, putra ke-20. Dan Masya Allah semuanya sampai besar, semuanya sampai besar. Dan ketika itu beberapa tahun yang lalu menyebutkan bahwasanya ibunya itu masih sehat, masih bisa pergi jauh dari Jakarta ke dari Jakarta ke Semarang, dari Semarang ke Bandung dan seterusnya karena anak-anaknya tersebar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai ketika kita punya pasangan kemudian cuma membatasi, sudah sampai ini saja, 3 saja sudah. Jangan dibatasi sampai 4 saja. Terima pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun pemberian Allah diterima. Jangan ditolak, jangan dihalang-halangi. Apa yang bisa tercipta dari kita dan pasangan kita jangan dihalang-halangi. Yang banyak saja sekarang punya anak 6, punya anak 7 gitu. Sekarang sebagiannya mengatakan, Masya Allah, hanya sebentar sekali kebersamaan dengan mereka, canda tawa, keceriaan bersama mereka sebentar. Ternyata mereka sekarang sudah bubar semuanya, nggak ada yang mau dekat. Subhanallah. Itu yang punya anak banyak. Yang punya anak sedikit, subhanallah, punya anak 1, 2, meninggal. Betapa begitu gelap dunia di saat itu.
Kalau punya anak 6, meninggal 1, masih ada 5. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan beberapa manfaat dari punya banyak anak gitu. Di antara manfaatnya yang pertama adalah punya banyak anak berarti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak anak itu merupakan syariat Allah, syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang halalnya berhubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa? Kehalalan, bolehnya hubungan suami istri di malam hari bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Al-Baqarah 187. Dalam penggalan ayatnya Allah Ta'ala menyebutkan fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Fal'an, maka sekarang, di waktu malam hari maksudnya, maka di waktu malam hari bashiruhunna, campurilah mereka, campurilah oleh kalian istri-istri kalian. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Para ulama di dalam menyebutkan tafsiran dari ma kataballahu lakum, apa yang Allah tetapkan untuk kalian, maka para ulama menyebutkan yang dimaksudkan adalah anak. Jadi artinya sekarang campurilah mereka istri-istri kalian, carilah anak yang sebenarnya telah ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Dapatkan anak dalam kehidupan rumah tangga kalian. Maknanya seperti itu jamaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ketika menyebutkan tentang bolehnya suami istri berhubungan badan di malam hari bulan Ramadan, ini tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan. Tujuannya untuk mendapatkan keturunan. Jadi kebutuhan biologis tersalurkan, kemudian apa? Juga hadirnya anak itu diharapkan dari apa? Hubungan suami istri tersebut. Kaum muslimin dan muslimah, demikian juga para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, tafsiran ini disebutkan dari sederet sejumlah para sahabat. Sahabat Abu Hurairah, sahabat Ibnu Abbas, sahabat Anas, demikian juga dari Mujahid, demikian juga dari Ikrimah, dari Sa'id bin Jubair, dan masih banyak ulama yang lainnya yang menyebutkan bahwasanya ma kataballahu lakum, apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kalian, maknanya adalah apa? Anak. Jadi sekarang gaulilah istri-istrimu, istri-istri kalian, yaitu di malam hari bulan Ramadan, dan carilah keturunan dari menggauli pasangan tersebut. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi punya banyak anak itu adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah ada ketakutan-ketakutan tentang apa? Datangnya rezeki itu dari mana gitu. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah memberikan jaminan bahwasanya orang tua bakal dipenuhi rizkinya, anak juga bakal dipenuhi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak perlu takut
Allah Ta'ala sebutkan nahnu narzukukum wa iyyahum, kami cukupkan rizki untuk kalian wahai orang tua, kami cukupkan untuk kalian rizki kalian, wa iyyahum, dan kami juga berikan kecukupan rizki bagi anak-anak kalian. Bukan dari kita rizki itu, kita cuma sekedar kadang-kadang jadi jalan rizki bagi anak-anak kita. Yang ngasih itu siapa? Allah. Dan bahkan kadang-kadang orang tua itu ikut nimbrung di rizkinya anak, istilahnya seperti itu. Kadang-kadang orang tua itu apa? Yang dikasih hadiah itu anak kita, kita yang makan gitu, kita ikut sama anak kita, kadang-kadang seperti itu. Maka nggak perlu khawatir kemudian dengan apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang di zaman kita sekarang ini. Ustadz, biaya pendidikan mahalnya Masya Allah, ditambah lagi BPJS naik berapa persen? 100%. Doa sama Allah biar anaknya sehat, nggak perlu bayar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, anak itu sudah dapat jatah rizki dari Allah, dari mulai di dalam rahimnya sampai dia mati sudah ada jatah rizkinya. Iya Ustadz, tapi kalau orang tua gimana pun tetap pusing. Pusing itu kalau jenengan nuruti apa? Gaya hidup. Sering saya ingatkan, orang itu pusing dengan nuruti gaya hidup. Kalau kebutuhan hidup enggak memusingkan insya Allah. Kalau jenengan punya pemahaman bahwasanya kewajiban jenengan memberikan sandang, pangan, papan kepada anak, insya Allah itu enggak akan membuat pusing. Tetapi kalau seandainya jenengan sandangnya perlu bergaya, pangannya perlu yang berkelas, papannya harus yang bagus, itu namanya gaya hidup jamaah. Kebutuhan hidup kan cuma sekedar sesuatu yang bisa menjadikan dia bertahan hidup dan menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah, sudah selesai. Seperti sekarang ini, sekarang seorang itu bisa menyekolahkan anak dengan biaya yang terjangkau, itu bisa. Cuma kadang-kadang orang itu terlalu memaksakan diri. Orang-orang itu kadang-kadang terlalu memaksakan diri. Ada sekolah yang biayanya per bulan itu cuma sepersekiannya daripada yang satu. Kan ada pesantren yang setiap bulannya sampai 4 juta satu bulan, satu anak 4 juta rupiah. Ada pesantren yang masih 400.000 sampai 500.000 per bulan. Seperberapanya? Sepersekian, sepersepuluhnya. Masya Allah, sepersepuluhnya jamaah. Tadi saya dapat kedatangan tamu ke tempat saya, kemudian dia ternyata mau berdonasi. Jazahumullahu khairan, semoga Allah membalasnya. Beberapa orang gitu, tapi yang datang ke tempat saya perwakilannya 1 orang memberikan donasi, Masya Allah, memberikan beras yang insya Allah cukup untuk 1 bulan. Berapa? 7 kuintal, itu cukup untuk 1 bulan. Saya katakan kepada yang ngasih tadi, kalau untuk sebagian pesantren yang kelas wah gitu ya, ini 7 juta untuk 7 kuintal itu cukup untuk 2 orang saja. Tetapi di pesantren kami alhamdulillah 7 juta itu bisa untuk bekal makan 1 bulan 70 orang. Beda atau sama? Masya Allah. Apakah yang di sana kemudian biayanya mahal kemudian langsung jadi hafidz Quran? Tidak juga. Tidak kan? Ada prosesnya kan, jadi hafidz Quran itu sekian lama baru jadi gitu kan? Iya sama. Di pesantren kami juga sama seperti itu. Prosesnya tetap ada. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya panjenengan yang jenengan cari itu kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan, itu semuanya yang merupakan kebutuhan primer,
insya Allah nggak akan menyulitkan. Yang sulit adalah ketika melihat sebelahnya rumahnya bagus, kendaraannya bagus, makannya serba enak, kemudian kita ngikut dengan gaya hidup tersebut. Itu yang memberatkan, itu yang memberatkan. Dan itu yang kadang-kadang menjadikan kebanyakan di antara kita kaum muslimin begitu membudaya yang namanya apa? Menjamur, membudaya kebiasaan minjem utang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi berlindung dari hutang, umatnya gemar berhutang. Itu kan aneh sebenarnya. Nabi itu paling tidak suka berhutang, sehingga beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari terlilit hutang. Umatnya melilitkan diri, gitu kan aneh. Nabi berlindung untuk tidak terjerat hutang, umatnya melilitkan diri. Saya terpaksa Ustaz, saya gini. Semuanya yang dituruti adalah apa? Gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kembali kepada pembahasan kita. Yang pertama, manfaat dari banyak anak adalah apa tadi? Bahwasanya ini menjalankan perintah Allah, dan Allah sudah memberikan jaminan anak banyak itu bakal mendatangkan rizki yang banyak. Anak sudah punya jatah rizki masing-masing. Orang tua tinggal memberikan apa? Bekal kepada anak-anaknya semampunya. Tidak perlu apa? Memberat-beratkan diri. Kita lanjutkan yang kedua. Banyak anak itu akan mendatangkan manfaat. Kenapa? Karena kita akan membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya banyak anak. Ternyata ada orang yang kita berikan kebahagiaan kepadanya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau begitu bahagia, beliau begitu senang dengan umatnya yang banyak. Untuk mewujudkan banyaknya umat, tentunya masing-masing kita punya banyak anak. Bagaimana akan terwujud umat Nabi sebagai umat yang terbanyak dan akan membahagiakan beliau, membanggakan beliau pada hari kiamat kelak, kalau masing-masing umat Islam ini anaknya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 10, 10, 10, gitu harusnya. Orang rasakan Ustaz beli kerja. Siapa yang nggak ngerasakan kerja? Siapa yang nggak ngerasakan kerja? Saya bekerja juga gitu. Nggak ngerasain susah melahirkan. Yang kodrat saya laki-laki kok suruh ngerasain melahirkan, kan tidak. Kodratnya perempuan. Allah berikan kemampuan kepada perempuan untuk melahirkan. Nggak ngerasain ngasuh kan Ustaz? Siapa bilang nggak ngasuh? Setiap laki-laki juga merasakan repotnya ketika memiliki anak kecil, kan seperti itu. Tinggal seberapa besar pasrahnya kita kepada Allah, disitulah akan ada jalan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan ada jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan ada kemudahan dari Allah. Seberapa besar bertumpunya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW nanti pada hari kiamat akan berbangga-bangga dengan banyaknya umat beliau. Disebutkan dalam hadis tentang kebanggaan beliau nanti pada hari kiamat adalah ceritanya disebutkan dari Ma'qil bin Yasar, dari sahabat Ma'qil bin Yasar. Sahabat ini bercerita tentang kedatangan seorang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu. Kemudian orang ini, tidak disebutkan namanya, orang ini mengatakan, "Inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamalin." Wahai Rasulullah, aku mendapati seorang wanita yang memiliki garis keturunan baik dan juga memiliki paras yang cantik. Jadi orang ini bercerita bahwasanya sudah ada wanita yang ditaksirnya, wanita yang disukainya,
wanitanya Masya Allah luar biasa, keren banget gitu. Kalau bagi anak-anak muda sekarang ini, apa? Keturunan orang baik-baik dan juga punya paras yang cantik, Masya Allah. Kemudian orang ini mengatakan wa innaha la talid, akan tetapi wanita ini wahai Rasulullah yang sudah saya naksir kepadanya ini, wanita ini tidak memiliki anak, tidak punya keturunan. Berarti apa? Kemungkinannya adalah janda gitu. Ini ada pemuda datang kepada Nabi bercerita tentang wanita cantik, adalah anak orang baik-baik, namun dari pernikahan yang sebelumnya dia nggak punya anak, sehingga dia mengatakan innaha la talid, sesungguhnya wanita tersebut tidak memiliki anak. Kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah, ini maksud tujuannya datang kepada Rasulullah, afa atazawwajuha, apakah aku boleh menikah dengannya wahai Rasulullah? Bolehkah aku menikah dengan wanita ini yang sudah memikat hatiku dengan kecantikannya, dengan apa? Kedudukannya. Kemudian Nabi SAW beliau mengatakan, la, tidak, nggak usah nikahi wanita tersebut. Wanita cantik, baik-baik, tidak usah dinikahi, kata Nabi SAW. Thumma atahu thaniyah, kemudian orang ini datang untuk yang kedua kalinya, karena benar-benar sudah terpikat hatinya dengan wanita tersebut. Kalau seandainya dia setengah-setengah, dipenging sekali, dilarang sekali, itu sudah cukup gitu. Ya sudahlah gitu kan. Karena begitu menarik sekali, akhirnya dia datang kepada Nabi bertanya untuk yang kedua kalinya, bolehkah aku menikah dengan wanita yang cantik, keturunan orang hebat, namun apa? Nggak punya anak, nggak punya potensi punya anak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dilarang lagi oleh Nabi yang kedua kalinya. Fa'atahu thumma atahu thalithah, datang lagi, datang sampai datang yang ketiga kalinya. Karena benar-benar sudah apa? Kalau orang kita sudah benar-benar kepencut gitu ya, nggak bisa ke lain hati, udah seneng banget pokoknya sama wanita tersebut, begitu menarik sekali wanita tersebut sehingga datang untuk kali yang ketiganya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tazawwaju al-wadud al-walud, nikahilah olehmu wanita yang apa? Yang punya rasa kasih sayangnya besar, yang diharapkan punya banyak keturunan, al-walud. Ini saran dari Nabi kita SAW. Nikahilah olehmu wanita yang benar-benar apa? Punya kasih sayang. Bagaimana taunya? Tentunya dengan mencari informasi tentang wanita tersebut, lembut dan seterusnya. Informasi tentang wanita tersebut harus apa? Kita dapatkan. Kemudian juga diharapkan wanita tersebut punya apa? Banyak keturunan. Diharapkan. Kalau seandainya masih gadis, melihat kepada, oh dia berapa bersaudara, bibi-bibinya bagaimana, keluarganya bagaimana, seperti itu. Kalau seandainya sudah menikah janda, ya kalau janda sudah punya banyak anak lah ini sudah punya banyak anak, nikahi saja nggak apa-apa gitu. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tazawwaju al-wadud al-walud, kata Nabi, nikahi wanita yang penyayang dan juga diharapkan punya banyak anak. Kemudian Nabi mengatakan, fa inni mukatsirum bikumul umam, sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan kalian di hadapan umat-umat pada hari kiamat nanti. Subhanallah, inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Marilah kita dukung apa yang dikatakan oleh Nabi dengan memperbanyak umat beliau. Memperbanyak umat, ya memperbanyak anak. Ustadz, saya sudah sepuh gitu ya. Kalau sudah sepuh ya sudah. Kalau seandainya memang sudah tidak memungkinkan lagi, pasangan jenengan sudah tidak memungkinkan lagi, ya sudah.
Jenengan punya anak sudah besar-besar, berarti kalau seperti itu anjurkan anak-anak panjenengan untuk memiliki anak yang banyak. Berarti kita nggak ikut program keluarga berencana, Ustadz. Ikut, siapa yang nggak ikut keluarga berencana? Kita ikut semuanya. Berencana bahagia di dunia, bahagia di akhirat gitu. Di dunia mendapatkan kebahagiaan, di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berencana. Kalau ada orang muslim keluarganya dia nggak berencana, itu bukan muslim yang beres. Muslim itu punya planning, bukan hanya bahagia sampai hari tua saja, tetapi bahagia dalam negeri keabadian. Rencananya ya kita canangkan sekarang, kita praktekkan sekarang dengan mengikuti syariat Allah dan juga syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya panjenengan nggak ikut keluarga berencana, siapa yang bilang? Kita adalah seorang muslim yang pasti akan bergabung kepada apa? Program keluarga berencana, bahagia dunia dan akhirat. Tetapi bukan dengan membatasi keturunan. Namun kalau seandainya umpamanya istri dalam kondisi sakit-sakitan gitu ya, perlu dipertimbangkan untuk menambah anak lagi seperti itu. Jadi yang kedua di antara manfaat memiliki banyak anak adalah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berbangga dengan kita. Hadis ini tentunya menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah memberikan motivasi untuk menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi untuk apa? Untuk memilih istri yang penyayang dan diharapkan memiliki banyak keturunan. Kenapa diperintahkan demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan umatnya menjadi umat yang terbanyak di antara para nabi dan rasul yang lainnya. Yang ketiga, memiliki banyak anak mendatangkan manfaat doa baik dari anak-anak. Doa anak yang saleh. Kalau banyak anak kemudian saleh semuanya kan masya Allah. Kalau seandainya banyak anak sebagiannya saleh, sebagiannya tidak, alhamdulillah masih ada yang saleh. Kalau banyak anak kok nggak ada yang saleh, maka perlu dikoreksi lagi, mungkin cara pendidikannya yang keliru gitu ya. Kalau punya satu anak, dua anak, durhaka semuanya kan, naudzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya memiliki anak itu menjadi aset yang sangat berharga, karena anak-anak tersebut merupakan kepanjangan umur dari seorang yang telah meninggal dunia. Seorang meninggal dunia meninggalkan anak, masya Allah, kalau anaknya saleh, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu menjadi umur keduanya. Seperti kalau dalam bahasa orang yang tidak beriman itu dikatakan dengan reinkarnasi, hidup kembali. Kalau seandainya anak kita lebih baik dari kita, maka masya Allah luar biasa sekali jamaah. Anak kita lebih baik dari kita, kita punya hafalan sekian, kemudian anak kita lebih, masya Allah. Anak kita sudah terbiasa dari kecil berpuasa sunnah umpamanya, masya Allah. Kita kenal puasa sunnah itu ketika sudah dewasa, baru mulai menjalankan puasa sunnah. Kita punya anak bacaan Qur'annya masya Allah mujawwad dengan tajwid, kita belepotan dari kecil sampai besar, baru belajar tajwid Al-Quran, masya Allah. Kita tinggalkan generasi. Kalau seandainya anak kita 5 bisa Quran semuanya, dan kita yang ngajari Al-Quran kepada mereka per hurufnya, kita ngajari mengenalkan huruf hijaiyah kepada anak-anak kita, masya Allah. Setiap anak kita melafadzkan huruf hijaiyah, maka kita mendapatkan pahalanya jamaah. Anak yang kita tinggalkan umpamanya 5, masya Allah luar biasa, dan sudah dididik, digembleng dari kecil rajin membaca Al-Quran, maka inilah kebaikan yang sangat luar biasa dengan punya banyak anak.
Dan Nabi SAW beliau mengatakan, idza mata al-insan inqata'a amaluhu illa min thalathah. Jika seorang itu mati, maka terputuslah amalannya. Dia enggak lagi bisa mengerjakan kebaikan kecuali 3 perkara. Apa saja? Kata Nabi SAW, sedekatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Seorang bersedekah yang barangnya atau yang disedekahkan tersebut utuh dan bisa dimanfaatkan terus, maka punyalah wakaf tanah. Kalau panjenengan pengen punya sesuatu yang awet, itu tanah. Kalau membangun masjid itu kan ada umurnya, tetapi kalau wakaf tanah sampai kapan? Sampai hari kiamat, Pak, tetap jadi wakaf nilainya. Masya Allah. Kalau masjid, semoga apapun masjid itu ada umurnya, ada batasannya kan. 100 tahun sudah mungkin lapuk masjid semegah ini gitu ya. 100 tahun kemungkinan sudah apa? Sudah lapuk, sudah rusak. Tetapi yang wakaf tanah, Masya Allah, terus sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kalau dibangun masjid setelahnya, dibangun lagi setelahnya, dibangun lagi setelahnya, sampai 5 kali pembangunan masjid. Yang wakaf tanah cuma sekali, Masya Allah, sampai hari kiamat. Luar biasa, istimewa sekali. Wakaf tanah itu istimewa sekali. Sadaqatin jariyah ataupun hal-hal yang lainnya. Kemudian ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, mengajarkan ilmu bermanfaat bagi orang lain, dikerjakan ilmunya, diamalkan, ataupun perkara-perkara dunia yang memberikan manfaat bagi orang lain. Kemudian waladin saleh yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Maka jamaah, punya anak saleh itu subhanallah, mendoakan ampunan bagi orang tuanya, kemudian menambah kebaikan bagi orang tuanya. Kalau anak-anaknya terus menjadi hamba-hamba Allah, sepeninggal kedua orang tuanya terus nyetor pahala kebaikan didapatkan oleh siapa? Oleh orang tuanya. Masya Allah. Maka jangan mencukupkan diri dengan 1-2 anak, perbanyaklah anak selagi masih mampu. Demikian juga para pemuda, jangan nunggu nikah usia 30 tahun. Nikah itu ya ketika sudah selesai kuliah, bekerja, sudah nikah. Kalau seandainya seperti itu ya, kuliah sih berapa? Selesai 23 tahun ya, 23 tahun selesai kuliah, bekerja, sudah nikah gitu, segera nikah. Sehingga apa? Fisiknya itu masih apa? Masih memungkinkan untuk punya banyak anak. Sehingga sampai usia 30 tahun, kalau seandainya nikah di usia 23, sampai usia 30 tahun sudah punya anak berapa gitu. Nanti sampai 35 tahun umpamanya punya anak tambah lagi, Masya Allah. Apalagi kalau mau maksimalkan sampai 40 tahun itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, menikah muda itu akan memberikan peluang untuk memiliki banyak anak. Tentunya dengan bantuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, memiliki banyak anak itu akan mendatangkan manfaat. Di antaranya adalah anak yang meninggal dunia. Bukan sih kita berharap anak kita meninggal dunia, namun kalau seandainya ada anak-anak kita yang meninggal dunia dan jumlahnya sampai 3 meninggal dunia sebelum balignya mereka, sebelum dewasanya mereka, subhanallah, itu akan menjadi penuntun bagi orang tuanya untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana saja. Istimewa banget. Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Ma min muslimin yamutu lahu thalathatun minal walad." Tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, lam yablughul huntha, yang belum sampai menginjak usia dewasa. Tidaklah seorang muslim yang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang belum dewasa. Kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kemudian kalau anak sakit berarti suruh mati aja gitu ya. Bukan seperti itu, Pak. Anak sakit berat biarin aja lah, nanti dapat syafaatnya pada hari kiamat gitu. Bukan.
Yang namanya syariat berobat itu diperintahkan, kita dituntut untuk berobat, mencari kesembuhan bagi kita dan juga bagi keluarga kita. Apa janji Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabi, illa adkhalahu Allahul jannah, illa talaqahu min abwabil jannah atsamaniyah min ayyiha syaa dakhala. Subhanallah. Ketika seorang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil, belum dewasa, melainkan ia akan dimasukkan oleh anak-anaknya tersebut ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia mau. Subhanallah, tinggal milih. Cuma tentunya orang tuanya harus mati dalam kondisi husnul khatimah, dalam kondisi sebagai seorang muslim. Karena syarat untuk mendapatkan surga Allah adalah apa? Dia adalah seorang muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini keistimewaannya. Ini beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh seorang ketika dia memiliki banyak anak. Kita akan bahas beberapa pertanyaan yang telah masuk dari pemirsa Niaga TV. Kalau mungkin hadirin mau menyampaikan pertanyaan melalui selembar kertas. Pertanyaan pertama yang masuk dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya seorang istri yang ingin berhias di depan suaminya, bertujuan agar menyenangkan pandangan matanya, agar tidak selalu melihat wanita yang tidak halal untuk dilihatnya. Namun di satu sisi suami ana menyuruh tidak usah berhias dan tidak memberikan budget untuk berhias. Masya Allah. Apakah boleh ana mengambil sebagian uang dari suami untuk kebutuhan berhias tanpa sepengetahuan suami? Salah satu ummahat di Bandung. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan, kalau seandainya suami menghendaki seperti itu, maka ikuti apa yang dimaui oleh suami. Kalau suami senangnya istrinya itu tidak berdandan, ya sudah, namun bisa dimaksimalkan. Dimaksimalkan dengan apa? Mungkin dia nggak berdandan, tetapi dia senantiasa tampil fresh di hadapan apa? Di hadapan suaminya. Suami nggak suka istrinya berdandan bukan berarti istrinya itu apa? Ya rengah-rengoh keringetan gitu ya, tidaklah. Setiap orang saya yakin tabiatnya itu senang kepada yang bersih. Kalau seandainya suami nggak suka istrinya berdandan, saya yakinnya kalau suami tersebut senang kalau istrinya tampil fresh di hadapan apa? Kalau istrinya tampil fresh di hadapan suami, pasti seperti itu. Jadi kalau seandainya suaminya nggak suka dengan dandan yang menor-menor seperti itu, maka nggak perlu, sudah cuma berikan yang istimewa bagi suami, bersih badannya, pakaiannya bersih, kemudian apa, mungkin senantiasa bersikat gigi sehingga suaminya itu apa, seger. Ketika suaminya ada, istrinya di sampingnya, ya sudah seger, nyaman gitu. Kalau mintanya seperti itu, nggak perlu ngambil uang dari suami, nggak perlu ngambil uang untuk berdandan dari suami. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang lain, Ustadz, saya umur 21 tahun, ingin nikah, namun rezeki saya belum netep. Itu bagaimana solusinya Ustadz? Karena zaman sekarang jarang-jarang wanita yang ingin diajak susah. Ya nggak bakal ada wanita diajak susah, emang ada? Kalau ada saya mau gitu. Nggak ada. Wanita diajak susah itu nggak ada. Coba sekarang tunjukkan, ada wanita yang mau diajak susah? Nggak ada. Jadi kan datang kepadanya kemudian menerima dia dengan harapan semoga saja nanti, semoga saja. Nggak ada yang mau. Pokoknya nanti saya kerjanya kayak gini, gajinya segini, nggak ada orang mau gitu ya. Diajak susah, coba ada orang diajak susah, hebat banget orang mau diajak susah, Pak. Hebat banget kalau ada orang diajak susah. Tadi mengatakan penanya bahwasanya rizki saya belum netep. Bagus.
Rizki nggak netep itu bagus daripada rizki yang netep itu susah. Rizki netep itu bagi gajinya segitu terus itu kan nggak enak, kan ada peningkatan, kadang nambah gitu kan, itu rezekinya nggak netep namanya. Kalau netep repot, dari pertama training gajinya dapat 900.000 nggak naik gitu kan, itu rezeki netep. Yang dimaksudkan rezeki penanya maksudnya ya penghasilannya netep gitu ya. Jadi nggak ada masalah, yang penting tetap bekerja akan tetap dapat rezeki. Jadikan prinsip dalam hidup kita, wahai para ayah yang punya anak-anak sudah dewasa, wahai para ibu yang punya anak-anak sudah dewasa, jangan sampai mengatakan kalau sudah punya gaji tetap baru boleh menikah. Enggak, yang penting kamu kerja, kamu bakal dapat rezeki dari Allah, dan ketika kamu dapat rezeki dari Allah, kamu bisa memberikan kecukupan kepada pasanganmu, kepada anak-anakmu nantinya. Tanamkan seperti itu. Jangan ditanamkan gaji tetap, tetapi apa? Tetap berpenghasilan. Itu lebih baik. Tetap berpenghasilan lebih baik daripada berpenghasilan tetap. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ana seorang akhwat. Ustadz, bagaimana meyakinkan orang tua terhadap pilihan kita untuk calon suami yang sepemahaman, selevel dalam masalah agama? Dari ta'aruf sebelumnya, ana selalu gagal Ustadz. Terkadang itu menjadi bahan pertimbangan orang tua. Susah melepas ana mencari calon suami sendiri dengan kriteria yang diinginkan. Jazakumullah khair wa jazakillahu khair. Yang perlu dilakukan oleh seorang akhwat, seorang ikhwan juga, ketika mau mencari pasangan, ketika mencari pasangan baik suami ataupun istri gitu ya, hendaklah berusaha bahwasanya kita yang sudah aktif kajian tentunya pengen untuk mendapatkan istri ataupun suami yang aktivis kajian juga, yang aktif di kajian juga, tentunya seperti itu, dengan harapan bisa saling mengingatkan untuk istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Kalau seandainya sekarang kita sendiri yang sudah aktif di kajian tidak menunjukkan yang akhlak yang berubah di hadapan orang tua, tentunya orang tua nggak akan mengizinkan kita mencari pasangan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ikhwan dan akhwat, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, orang itu nggak mau ngertiin dalil kita, orang nggak mau membaca dalil Quran, dalil sunnah, nggak mau. Tetapi mereka bisa membaca dari akhlak kita, dari adab kita. Maka biarkan orang lain yang belum aktif di majelis-majelis taklim untuk membaca apa? Membaca akhlak dan adab kita. Itu yang bisa mereka lakukan. Kalau disodorkan dalil, ini dalilnya Pak, saya harus punya suami yang saleh, itu umpamanya seperti itu. Kemudian saya harus mendapatkan istri yang salehah Pak, Bu. Mereka ditunjukkan dalil ya, susah diajak, karena memang belum aktif di majelis taklim. Hanya orang-orang yang diaktif di majelis taklim saja yang mana sih dalilnya, mana sih penyokongnya pendapatmu gitu kan. Tetapi orang yang masih sangat awam, nggak pernah datang ke majelis taklim, biarlah mereka membaca kita, membaca apa? Akhlak dan adab kita terhadap orang tua terutama. Kalau seandainya kita tambah rajin di majelis taklim, tambah baik kepada orang tua kita, tentunya orang tua akan mendukung. Kalau sekarang kamu sendirian, sudah begitu baik kepada ayahmu, kepada ibumu, apalagi kalau dibantu oleh pasanganmu nanti, Masya Allah, saya akan carikan orang yang seperti kamu. Pasti seperti itu jamaah. Cuma ya sekali lagi, kadang-kadang kita yang sudah aktif di majelis taklim tidak mau merubah sikap, tidak mau merubah apa? Adab di hadapan orang tua kita, sehingga susah untuk apa? Untuk meyakinkan mereka. Apalagi sekarang ya disebutkan yang berjenggot radikal, yang ini radikal dan lain sebagainya, tambah takut orang tua. Ki bahasa ngaji kok ini tambah radikal. Radikal tampangnya aja Pak, saya lembut banget ya, harusnya seperti itu.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf, saya sudah 20 tahun rumah tangga. Masya Allah, Masya Allah. Tiba-tiba saya mendapati ujian sakit. Sudah 4 tahun. Terus sekarang istri saya tiba-tiba meninggalkan suami. Meninggalkan, penanya maksudnya. Hukumnya dosa apa enggak? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya yang semacam ini adalah bentuk daripada kedurhakaan seorang istri, kedurhakaan seorang istri kepada suaminya, kedurhakaan, dan tentunya merupakan dosa. Kalau seandainya dalam kondisi semacam itu suami sakit, kemudian istri masih bisa bertahan hidup, masih bisa dapat makan, masih bisa melanjutkan, maka jagalah suami dalam kondisi seperti itu, karena disitulah ada surga bagi seorang istri. Pertanyaan yang lain yang masuk dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum, dari hamba Allah di Bogor. Ustadz, bagaimana agar suami mau baca Quran? Karena suami nggak mau baca Quran. Ana sering nasehatin tetapi tetap begitu. Kebiasaannya adalah HP-an mulu dan suka banget berita politik. Bagaimana kiatnya agar suami baca Quran lagi, lebih islami lagi? Syukran Ustadz. Afwan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya keinginan dari setiap kita, pasangannya itu adalah pasangan yang ngertiin tentang pasangannya. Tapi sebelum itu semuanya, tentunya yang harus kita wujudkan adalah carilah pasangan yang ngertiin Allah, pasangan yang ngertiin Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau sudah ngertiin Allah, ngertiin Rasulnya, pasti bakal ngertiin kamu gitu, bahasa anak muda sekarang. Kalau sama Allah aja nggak mau ngertiin, sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak mau ngertiin, gimana mau ngertiin kamu gitu? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini benar-benar harus diperhatikan. Di antara sebab yang menjadikan mungkin suami memang seperti itu modelnya adalah mungkin karena salah pilih dari pertamanya gitu. Salah pilih. Iya Ustadz, saya salah pilih. Saya jujur dulu mengedepankan apa, kegantengannya. Masya Allah, dia itu sebagai apa istilahnya, kalau di Banyumas ini kan ada Kang Mas dan Mbak Yu Banyumas gitu kan ya, dia itu terpilih tahun sekian gitu Ustadz, orang paling ganteng di Banyumas dan paling berwawasan, Masya Allah. Tetapi ketika sudah jadi suami, subhanallah, baca Quran nggak pernah. Nggak ada indahnya rumah kalau nggak ada bacaan Al-Quran, nggak ada indahnya rumah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana caranya? Ya sabar memberikan nasihat. Nasihat yang diberikan seorang istri kepada suami tentunya tidak sebagaimana nasihat seorang ibu kepada anaknya. Nasihat kepada seorang istri kepada suami dengan cara memberikan pelayanan maksimal. Bahagiakan suami, buat suami itu puas, buat suami itu senang dengan suasana rumah, dengan tutur kata, dengan masakan, dengan dandanan, dengan segala sesuatu yang ada di rumahnya. Bahagiakan seperti itu. Kemudian di antara cara untuk menasihati suami yang seperti itu dengan cara ngajari anak, suruh bisa baca Quran dan rajin baca Quran. Nanti disuruh baca, sana baca sama apa? Sama abi, sama ayah. Baca Quran sama abi di sampingnya ayah sana. Biarlah ayahnya mungkin lagi baca berita politik, anaknya suruh baca Quran di sampingnya. Masa nggak kerasa kalau seperti itu gitu ya? Kalau sudah seperti itu nggak kerasa ya kebangetan, kebangetan. Banyaklah berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Mungkin salah pilih awalnya, kemudian sekarang berakibat tidak nyaman dalam kehidupan rumah tangga. Minta ampun kepada Allah. Assalamualaikum Ustadz, bila ada dokter kandungan laki-laki yang ahli dan dokter kandungan wanita yang biasa, kalau saya katakan dokter kandungan sudah ahli semuanya.
Terkenal mungkin populer gitu, iya. Tetapi kalau yang namanya sudah dokter spesialis kandungan, insya Allah sudah, maka carilah dokter kandungan yang perempuan, yang wanita. Kedepankan itu, karena bagaimanapun panjenengan itu akan mengantarkan istrinya dengan ke dokter tersebut, akan dibuka auratnya. Yang berhak melihat adalah suaminya saja dan juga orang-orang yang sejenis, yang sama-sama perempuan, sama-sama wanita seperti itu. Adapun laki-laki nggak punya hak. Kalau ada dokter perempuan, meskipun nggak terkenal, meskipun baru lulus umpamanya seperti itu, ini harus dikedepankan. Ini harus dikedepankan. Satu lagi pertanyaan yang akan kita bahas sore ini. Apakah wajib untuk disegerakan nikah apabila tidak mampu menahan nafsunya meskipun tidak mampu secara ekonomi? Kalau tidak mampu secara ekonomi, ya sudah berpuasa. Kalau puasa Senin Kamis belum juga menundukkan nafsunya, puasa Daud. Biar terkondisi dirinya. Jangan malah melanggar syariat Allah dengan melakukan sesuatu untuk memuaskan dirinya dengan masturbasi, dengan onani. Na'udzubillah dari hal tersebut. Kapan dikatakan seorang sudah siap untuk menikah? Ya sudah mapan dalam artian dia punya biaya untuk pernikahan dan dia sudah memiliki kedewasaan dalam berpikir, punya tanggung jawab. Nanti ketika ada seorang yang hidup di sampingnya, dia sudah bisa menerima kondisi pasangannya. Kedewasaan seperti itulah yang diperlukan sekali. Kedewasaan seperti itulah yang diperlukan sekali. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kajian kita sore hari ini. Pertanyaan-pertanyaan yang belum dibahas insya Allah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Semoga Allah ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.